Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Terima kasih sudah klik video ini. Jadi untuk kisah nyata kali ini adalah kisah yang sangat bikin nyesek teman-teman, di mana seorang Kopassus yang juga ajudan dari Jenderal TNI Pak Andika Pratama ditipu oleh seorang putri kolonel. Tapi ternyata dua-duanya ini sebenarnya itu saling menipu, dan tentu saja endingnya mereka sama-sama terbagong-bagong. Oke, kisah lengkapnya seperti apa? Ayo kita simak videonya bareng-bareng, dan jangan lupa tolong dibantu subscribe-nya. Terima kasih. Rasanya wajar saja ya bila gadis-gadis, banyak sekali cewek-cewek itu yang mengidolakan dan memimpikan ingin punya pacar Kopassus, ingin punya pacar TNI. Itu adalah impian banyak sekali perempuan, dan hal itu benar-benar dimanfaatkan oleh seorang Kopassus yang juga bertugas sebagai ajudan Panglima tertinggi TNI Jenderal Andika Prakasa untuk menggait gadis cantik tentunya. Kopassus yang berpangkat Letnan II dan bertugas sebagai ajudan Pak Jenderal Andika Prakasa ini bernama Slamet Iskandar Shah. Pak Kopassus Slamet adalah warga RT 1 RW 2 Kecamatan Songgom, Brebes, Jawa Tengah. Pada tanggal 21 Maret tahun 2022, jagat media sosial tanah air diributkan dengan berita seorang Kopassus yang bertugas sebagai ajudan Panglima tertinggi TNI Jenderal Andika Prakasa ditangkap oleh polisi. Padahal Pak Kopassus ini rencananya akan menggelar resepsi pernikahan 2 hari lagi pada tanggal 23 Maret 2022 di sebuah hotel dengan sang istri. Sedangkan istrinya yang bernama Mbak Suci Damayanti adalah seorang putri Kolonel Waris Nugroho, seorang dandem di Madiun. Nah, mertuanya kan kolonel dan dandem, menantunya Kopassus, Letnan II dan juga ajudan Panglima tertinggi TNI. Pastinya si perempuan ini bangga sekali dong. Apalagi rencana resepsi akan digelar di Hotel Grandian Brebes pada tanggal 23 Maret alias 3 hari lagi. Semua sudah matang, mulai dari hotel, catering, baju pengantin, make up artis, grup musik pastinya juga sudah siap. Undangan pun sudah disebar kemana-mana. Lalu pada hari Minggu tanggal 21 Maret itu, kepala dusun melapor kepada babinsa setempat. Pak Kadus mengatakan kalau di kampungnya ada TNI yang berpangkat Letnan II Infanteri meminta izin untuk melangsungkan pernikahan secara militer, sebagaimana umumnya yaitu tradisi pedang pora yang akan dilaksanakan di Hotel Grandian pada tanggal 23 sampai 24 Maret. Mendapatkan laporan itu, babinsa setempat dan anggota unit Intel Kodim Brebes wilayah Kecamatan Songgom langsung melakukan penyelidikan awal untuk meyakinkan kalau info tersebut benar adanya. Secara memang anggota sesama TNI dikenal sangat guyup banget teman-teman. Bahkan walaupun nggak saling kenal, biasanya mereka saat berpapasan di jalan pun saling menghormati. Lalu pada tanggal 21 Maret sore dipanggillah Pak Slamet ini bersama sang istri untuk menghadap dan Ramil Songgom. Tidak lupa Pak Slamet ini juga membawa undangan yang akan diberikan kepada dan Ramil. Sepertinya demi menyiapkan hari istimewanya, Pak Slamet ini sudah luluran sebab kulitnya terlihat sangat halus dan memperbarui potongan rambut TNI-nya supaya terlihat menjadi lebih gagah. Nah, anehnya nih teman-teman, anehnya tiap kali ditanya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kesatuan, tugas dan lain-lain yang berhubungan dengan Kopassus dan TNI, Pak Slamet ini terkesan gugup dan tidak nyambung jawabannya. Padahal dia mengaku sebagai Kopassus yang pastinya dididik lagi untuk menjadi ajudan dari orang nomor 1 di tubuh TNI. Hal itu tentu saja membuat semua anggota TNI yang ada di sana mendengar menjadi curiga dan makin bertanya lebih detail lagi tentang diri Pak Slamet. Alih-alih menjawab dengan baik-baik, yang ada nih Pak Slamet malah membanggakan kalau dirinya berasal dari keluarga petinggi-petinggi TNI, mulai dari Pak D, Pak Le dan lain-lain, termasuk calon mertuanya yang seorang kolonel dan dandrem di Kota Madiun, Jawa Timur. Tapi setelah ditanya lagi lebih detail, akhirnya Pak Slamet pun terdesak dan terkuaklah bahwa dia sebenarnya bukan anggota TNI, apalagi Kopassus yang super berat itu, apalagi menjadi ajudan Pak Jenderal Andika Prakasa. Semuanya itu adalah salah. Slamet Iskandar Shah adalah TNI gadungan. Sebelum dia menggadungankan diri menjadi TNI, dia adalah seorang satpam di BCA di daerah Matraman, Jakarta. Mbak Suci Damayanti yang saat itu mendampingi dan mendengar pengakuan suami tercinta secara langsung, dia pun langsung lemes, langsung shock, kaget dan pucat. Apalagi saat itu dia dalam keadaan hamil, dia sangat terpukul.
Mbak Suci hanya mampu menatap sang suami dalam-dalam. Suci yang sangat kecewa pada Slamet pun membalas dengan tidak kalah pahit. Dia mengatakan bahwa dia juga berbohong pada sang suami. Dia bukan putri Kolonel Waris, tapi hanya putri angkat yang kebenaran dari pengakuannya itu pun belum terkonfirmasi dari Pak Kolonel Waris di Madiun. Mendengar hal itu, Slamet hanya bisa saling pandang dengan istrinya. Jadi akhirnya mereka itu sebenarnya itu sama-sama saling membohongi. Alhasil pada hari Senin tanggal 22 Maret jam 9 malam Slamet diantarkan ke Satreskrim Polres Brebes untuk bobok di Hotel Prodeo secara gratis sementara waktu. Dalam hal ini tingkat kepercayaan diri Slamet betul-betul sudah level mampus teman-teman. Slamet itu nggak tanggung-tanggung dan nggak main-main dalam aksi menggandungkan diri menjadi Kopassus dan Ajudan Jenderal Andika Prakasa. Dalam surat undangan yang disebar, dia bahkan berani mencantumkan nama orang-orang penting dan petinggi-petinggi TNI sebagai orang yang turut mengundang. Salah satunya adalah ayah angkat dari mempelai perempuan yang merupakan seorang kolonel. Selain itu, deretan berbagai tokoh petinggi-petinggi dalam kolom turut mengundang juga tidak kalah jadi sorotan saking nggak umumnya. Di dalam kolom turut mengundang, dia menuliskan nama besar Jenderal Andika Prakasa sebagai Panglima TNI. Dia juga menuliskan nama Maijen Indra Hidayat sebagai Pakdenya. Maijen Indra Hidayat sendiri adalah mantan perwira tinggi TNI Angkatan Darat dan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategi Khusus Angkatan Darat. Tidak hanya itu, dia juga menuliskan nama Maijen AM Putranto yang merupakan mantan Panglima Komando Daerah Militer II dan beberapa petinggi TNI Angkatan Darat lainnya. Untuk teman-teman wanita yang sedang menjalin hubungan dengan dokter, polisi, dan TNI, cek lagi deh keaslian dari pengakuannya. Jangan-jangan dia tuh gadungan. Sebab seragam loreng, sepatu PDL, korek api berbentuk pistol, dan mainan stetoskop itu tersedia di Tokopedia, Shopee, dan Lazada, serta harganya tidak mahal. Dan ternyata setelah ditanyakan langsung kepada Pak Kolonel Waris di Madiun, beliau ini tidak punya anak angkat dan tidak mengenal Mbak Suci Damayanti. Bahkan menurut berita yang beredar, pasangan ini merupakan pasangan penipu alias saling dukung. Tujuannya adalah ya untuk menipu. Dengan membuat pengakuan seperti itu, bahkan sampai berani merubah isi KTP dari karyawan menjadi TNI. Tujuannya adalah agar calon-calon korban makin percaya dan makin yakin kepada mereka berdua. Tapi bila ternyata tidak ada yang melapor, sudah ditipu dan sudah diduga oleh kedua orang ini, polisi tentunya tidak punya alasan untuk menangkap apalagi untuk menahan mereka. Sebab ternyata kalau hanya ngalor ngidul memakai atribut Kopassus dan TNI, hal itu sama sekali tidak melanggar hukum alias boleh-boleh saja bila memang orang itu tidak punya rasa malu. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.